Padahal teman saya itu tidur di sampingku. Tiba-tiba itu dia dipindah. Mengingatkan kita bahwa di situ ada penghuni selain kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Bloko Misteri Channel bareng saya Aryo Pundo. Terima kasih teman-teman yang sudah support selalu menonton video-video kami. Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan segala urusannya. Masih di segmen obrolan misteri. Kali ini kita menghadirkan seorang narasumber pelaku usaha karamba di WKO atau Waduk Kedung Ombo. Langsung saja kita sapa narasumber kita malam ini, Mas Joko. Mas Joko, selamat malam. Mas Selamat Joko. malam, Bang Aryo. Sehat-sehat Mas Joko ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Kegiatan sehari-hari selain di karamba juga masih aktif melatih silat, Mas? Ya, alhamdulillah ini untuk menjaga kesehatan, jaga jasmani. Semoga selalu sehat, jaga stamina gitu kan. Mas Joko ini pengusaha karamba tapi juga berkegiatan di olahraga bela diri. Ceritanya seperti apa Mas Joko waktu Mas Joko di tengah karamba ada sesuatu hantu air yang mengganggu saat Mas Joko memberikan makan di tengah karamba. Itu karamba itu di tengah danau. Di tengah waduk, Mas. Itu dari daratan mungkin ke waduknya mungkin sekitar 15 menitan lah, mungkin ya agak lumayan jauh. Kebetulan sekali itu karamba saya itu paling jauh, mungkin agak paling jauh, agak ke tengah mungkin ya, dibandingkan dengan lain-lainnya yang agak masih ke pinggir gitu. Ada agak jauh di situ kan di Kedung Ombo. Mungkin juga paling jauh nggak ada lampunya, nah itu loh. Yang mungkin yang di bibir itu kan ada lampunya. Kebetulan di karamba saya itu ada gubuknya, tapi nggak ada pencahayaannya sama sekali. Ya. Di tengah Waduk Kedung Ombo itu ada petilasan Nia Ageng Sereng ya? Oh iya, itu dekat dekat mungkin dari karamba saya mungkin melihat mungkin kelihatan itu dari makam Ki Ageng Serang atau Patilasan kan Patilasan Ki Ageng Serang ini dekat itu. Jadi hantu air yang ada di Kedung Ombo atau yang ada di Waduk Karamba Mas Joko ini saat pada malam Jumat Kliwon waktunya ya? Ya itu kebetulan itu pas Mas. Mungkin 2 tahun yang lalu kejadiannya ya. Itu mungkin itu pas habis lebaran habis lebaran kan karyawan saya cuti itu kan. Habis cuti dia liburan ke rumah orang tuanya. Nah, kebetulan saya harus nginep. Oke, Mas Joko. Seperti apa penasaran dengan cerita dari Mas Joko yang ada di Karamba waktu malam Jumat Kliwon dihantui oleh hantu air? Mari kita simak bareng-bareng seperti apa ceritanya. Ya, itu kejadiannya itu malam Jumat Kliwon kebetulan sepi-sepinya itu lah. Itu yang di tengah biasa banyak orang, ternyata itu sepi, kemungkinan yang di tengah cuma saya sendiri kan. Lainnya kan mungkin pada lebaran. Iya. Mungkin saya di situ pendatang, karyawan saya mudik, saya mudik. Kebetulan saya udah ada yang nemenin tapi dia di pinggir, dari teman tetangga, dari penduduk sempat di pinggir, tapi saya ke tengah sendiri. Ya mau ngecek lah, mengontrol. Kebetulan saya mau istirahat di gubuk. Waktu istirahat di gubuk tuh baru mau tiduran itu, Kang Arya. Tiba-tiba ada yang minta tolong. Setahu saya mungkin mungkin ada orang lewat loh. Ini sini kan di tengah waduk awal gitu loh. Tak tolong. Saya buka pintunya, nggak ada orang. Saya berpikir positif aja. Mungkin ada orang tak tutup, saya mau tidur lagi. Tiba-tiba pintu saya di gubuk itu tutup setengah lah. Libat. Apa ini aku ya? Saya masuk, saya keluar apa ini?
saya dilihat di pinggir Karamba itu kok banyak kembang-kembang itu loh. Loh, ini apa? Dan saya juga di situ pendatang ya Mas. Habis itu saya berpikir positif, ya udah saya masuk lagi. Akhirnya satu lagi minta tolong lagi. Tolong. Suara perempuan sama orang anak kecil itu kayaknya tuh. Siapa saya juga kurang tahu. Habis itu saya, wah ada ya agak takut ya Kang, nyawanya sendiri gelap, nggak ada lampunya sama sekali itu. Di tengah gelap, saya di tengah gubuk. Padahal saya tetap harus mantau ikan kan. Akhirnya saya juga merasa takut, saya minggir ke tepi. Tepi kan juga ada kayak gubuk, istilahnya untuk persinggahan. Nah, di situ ada teman dua. Kebetulan saya ditemani dua orang. Di situ ngobrol-ngobrol. Lah, teman saya itu ada yang ketiduran, gitu. Saya juga ketiduran. Padahal teman saya itu tidur di sampingku. Tiba-tiba itu hampir jam 2:30 itu Mas. 2:30 itu dia dipindah dari tempat tidurnya. Awalnya di sampingku, tiba-tiba dia di luar kayak gubuk itu kayak apa ya? Kayak persinggahan gubuk itu loh. Di luar gubuknya itu. Dia kaget, saya juga kaget loh. Apa ini yang tadi malam ya? Itu hampir mendekati subuh itu, mendekati subuh itu dia dipindah, dia juga kaget. Yang satunya kan ada dua itu. Yang satunya tak tanya, loh, kemarin semalam tuh yang idik-idik saya Mas. Bukan nggak Mas loh. Lah awak dia kan podo turu-turu nih, podo turun nih jajan normal itu ngobrol biasa gitu, tiba-tiba ya saking udah ngantuknya ya, udah dini hari jam 2:30 sampai jam 3 itu mendekati subuh itu, loh aku mah juga didik-didik. Lah yang satunya itu dipindah, dia bangun tidur mau atau adzan tahajud loh, itu dia bangun, loh kok aku di sini, kan di sana ada batu, ya dia di atas batu itu, tiba-tiba di atas batu itu, nah itu kan gubuknya itu di pinggir waduk juga di bawah pohon bambu. Nah apa yang semalam itu ya, itu mungkin saya minggir ya Kang. Saya juga istilahnya pendatang. Habis itu juga diceritain dari situ, Mas, yang kene ya tetep ya kula nuwun. Iya. Loh, tetep piye-piyekno wong jenenge nggon iki mesti enek sing duweni. Nah niku istilahnya tokoh sesepuh mriku ngono kan. Iya. Nah, saya juga oh iya maaf, mungkin saya ada salah, mungkin saya kemarin di situ saya tidur ya enggak kula nuwun, saya pertama kalinya tidur di situ tuh. Mungkin saya juga orang Solo datang ke Padangombo mungkin ya juga belum tahu sejarahnya situ. Nah, mungkin terus dikasih tahu kalau di sini tetap harus salam, harus nuwun lah istilahnya ngoten niku, istilah wong Jawa. Di paginya itu juga ternyata cerita-ceritanya itu digandengnya ternyata ya memang sering Kang. Iya. Sering terjadi enggak cuma sekali dua kali gitu. Mungkin kan istilahnya hantu air. Iya. Itu kan kadang di waduk atau di pinggir itu kan di situ kan ada PDAM, namanya PDAM untuk air minum itu loh. Yeah. Seringnya di situ. Itu untuk cerita-ceritanya dari penduduk setempat. Dia menceritakan bahwa di PDAM itu kalau kita istilahnya nakal sidik mungkin kita tetap diganggu. Artinya mungkin ya orang Jawa itu di mana tempat kita tetap harus salam. Omong kan harus dijaga, istilahnya ngoten lho Kang. Kalau saya diberitahu sama tokoh sesepuhnya situ harus sopan santun Mas, walaupun jenengan beribun tapi harus sopan santun, bicara tuh harus yang baik-baik aja, nggak boleh yang jelek-jelek. Misalnya di situ ada hari, ya, kan biasanya di situ ada hari sakral, nggak boleh nengah, nggak boleh mancing, nggak boleh apa, ada namanya di situ hari sakral. Mungkin hari apa juga saya juga agak lupa itu ya, mungkin biasanya waktu hari itu mesti tiap saya mau nengah itu dikasih tahu, Mas ini hari hanya sing hati-hati, biasanya kayak gitu kan. Jadi kearifan lokal di daerah sana kearifan lokal itu kan ada tokohnya, biasanya kan nanti setiap mau lebaran atau mau bakdan itu namanya Kang, itu nanti kita juga ziarah ke Pak Tilasan itu, ziarah ke makam, kan di situ kan di bawah air itu kan makam semua Kang.
Konon ceritanya di bawah air Waduk Itu ya, itu Komodo. kan ceritanya dulu kan desa yang dibendung akhirnya keluapan air. Jadi makam-makam di bawah situ tuh banyak. Jadi kita harus selalu selain dengan sopan santun, enggak gue harus dia, Iya. karena di bawah itu juga ada makhluk-makhluk. Iya. Gitu. Makanya terus saya tiap hari tiap datang mesti dikasih tahu, diberitahu. Mungkin saya akan ada family di situ kan. Mas Joko kalau nengah sing hati-hati, harus pakai pelampung, harus pakai walaupun itu nggak malam aja, siang aja bisa kejadian. Iya. Mungkin saya juga pertama-awal juga nggak tahu kok saya mau nengah perahu saya tiba-tiba kok nggak mau datang, tiba muser-muser sendiri itu kenapa. Saya juga awalnya juga ini mungkin angin lah, mungkin ini apa, mungkin logikanya dari saya juga kayak gitu. Ternyata juga mungkin dari penghuni situ kan yang jangan nengah. Iya. Saya masih dilindungi, jangan nengah dulu. Makanya perahu saya juga muser-muser. Juga aneh itu. Kalau dibilang percaya nggak percaya juga aneh gitu loh. Faktanya juga ada. Saya yang ngalami sendiri gitu loh kan. Iya. Akhirnya itu kejadian malah muser-muser itu agak siang, malah jam 2. Biasanya malah mendekati jam 2, mendekati asar biasanya itu kan. Mendekati asar atau mendekati mau maghrib. Itu nggak boleh. Kalau mau maghrib ya udah di tengah dulu. Setelah maghribnya habis baru kita minggir. Nggak boleh maghrib itu kita punya kegiatan di tengah waduk, nggak boleh. Kalau di tengah ya udah di tengah dulu, maghriban di situ, sholat di situ, katakanlah gitu. Jarak dari darat sampai ke tengah di Karambanya Mas Joko ini kira-kira Kalau naik perahu itu sekitar 15 menitan kan. 15 menit itu berarti ya lumayan jauh ya. Jauh amat. 15 menit lah. Itu udah ngelewatin beberapa karamba juga kan. Kebetulan paling ujung. Itu sebelahnya lagi itu ada makam Patilasan. ya. Sing sebelah kanan itu ada makam kampung, di situ dulu makam kampung. Dari kayak ada bukit, di bawah itu ternyata makam. Itu kelihatannya kalau masa surut baru kelihatan. Saya pun tahu baru 1 tahun yang kemarin aja, 2 tahun sebelumnya saya kurang tahu. Itu di situ di bawah itu setahu saya juga waduk lah, danau lah gitu. Ternyata di bawah itu juga masih ada, masih berwujud nisan. Nisannya yang masih batu lah, kayak batu ya kan. Kalau sekarang pakai marmer, pakai apa? Kalau dulu masih pakai batu sampai lumutan itu. Iya. Itu juga kebetulan sama hobi saya juga mancing gitu kan. Waktu itu saya juga nggak percaya, ternyata di situ nginjeknya ya di makam situ. Oh ternyata ya ada juga. Makanya sekarang pun saya juga di waduk harus ekstra hati-hati. Jadi hantu air itu bukan hanya sosok hantu air aja yang di situ, Bukan, banyak hantu ya? banyak di situ. Istilahnya kayak di air itu kayak kerajaan ya, istilahnya kayak kerajaan lah. Misalnya kayak waktu itu kayak kelurahan lah. Di situ ada mungkin banyak, mungkin enggak cuma 10-20 ribuan mungkin kan, itu ribuan. Mungkin kayak bloknya di tengah, di pinggir itu juga sendiri-sendiri, tapi bersinambungan itu. Kenyataannya waktu saya di tengah, maaf loh kan, ini saya sampai merinding sendiri ini bulu kuduku merinding sendiri mungkin kalau ceritain yang di tengah ini. Ya mungkin walaupun sebenarnya baik, cuma kebetulan kalau kita ya nggak permisi atau kelonun, dia itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa di situ ada penghuni selain kita gitu loh. Makanya di pinggir itu sampai dipindahin itu kemungkinan itu tidur di tempatnya tidurnya mereka di makhluk lain itu. Ngomong-ngomong nih Mas Joko, dari dampak itu dengar-dengar Karambanya Mas Joko ini ikannya mati berapa bintang? Wah itu ya tiap tahun itu, Tiap tahun ada. Makanya setiap tahun juga kita mengadakan kayak ritual lah, sedekah gitu. sedekah bumi. Kalau di sana kan sedekah bumi, karena di air pun kan juga ada penghuninya. Kita juga merasa mengkotori kan.
kayak memayu ini bawono, kita kan mengotori, harusnya kan kita tetap harus bersedekah bumi. Kalau nggak bersedekah bumi, mesti akibatnya tetap ada bencana lah. Mungkin bencana tetap dari Allah, tapi juga kita harus paham kalau di situ juga ada penghuninya. Iya. Mungkin tiap tahun, tiap setahun ada 3 kita sedekah bumi itu. Oh, ada 3 kali. Ada 3 kali sedekah bumi. Mungkin Lebaran, Tasuran, sama yang satunya lupa itu. Tapi setiap ada ritual saya pasti ya diundang. Pasti diundang ya. Nanti semua pengusaha Karamba di situ ya, semua diundang. Ya? Nanti kita mengadakan kayak pengajian sama kayak kondangan itu apa itu kondangan nanti kenduren di pinggir nanti sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan di situ nanti biasanya ke tengah. Biasanya gitu. Sosok hantu air yang waktu itu di Karambanya Mas Joko itu bisa digambarkan seperti apa sosoknya? Itu sosoknya itu kayak sama ibu sama kayak anaknya. Oh, jadi berwujud kayak manusia ya? Iya, tapi itu sebetulnya bukan itu sebetulnya. Bukan, itu kalau yang paling mungkin kalau itu kan mungkin ibu sama anaknya. Lah yang dipikir itu mungkin bapaknya yang itu bude. Wah, saya ceritain mah merintih sendiri nih, mau ngomong jadi kayak nggak berani nih malah intinya. Itu bude di pohon bambu itu. Di darat itu ya? Itu di darat tapi dibikin waduk juga. Lah iya. Tapi di daratnya kan mungkin masih itu kan kalau surut kan di darat, kalau nanti banjir kan jadi waduk juga kan di situ. Yeah. Walaupun di bambu itu kan itu masih satu waduk. Cuma kan waktu surut kan darat jadi daratan. Nah itu kan ada pohon bambunya, itu sosoknya tinggi besar. Kalau kanan kayak genderuwo apa gimana, saya juga cuma tinggi besar, serem gitu kan. Makanya sering ngangkatin orang tidur itu biasanya. Itu berarti yang kalau di situ katanya orang ini paling jahil, katanya paling jahil. Paling jahil sendiri. Paling jahil itu di waduk kadang bisa naik ke PDAM itu. Kadang bisa ke Karamba Tengah, misalkan di tengah itu terjadi apa-apa, gimana Mas Eko? Nah itu makanya di tengah itu sebisa mungkin kita tetap harus sopan lah. Sering terjadi di tengah, nanti tiba-tiba kayak seng itu kan gubeng saya ada seng toh, digelundangi ya. Mungkin dia merasa terganggu, berarti kita ya harus sesering mungkin kita kirim doa, katakanlah kita kirim doa, lalu kita sholatnya di situ, kita harus mendoain yang di situ. Katakanlah di situ dibilang kayak sesepuhnya lah. Ini sesepuh sini kita harus kirim doa. Tapi Mas Joko sempat lari ya itu waktu. Sempat lari. Maksudnya itu. Lari pakai perahu. Pakai perahu. Dari tengah sampai ke darat itu ya? Iya itu nyetar perahunya itu juga agak susah. Biasanya langsung jalan itu juga susah. Mungkin saya saking takutnya atau gimana. Awalnya nggak takut kan, tapi tiba-tiba lebat, namanya manusia ya. Mungkin sebenarnya kasarnya lebih tinggi kita, tapi namanya kita di tengah gelap. Kan nggak ada lampu sama sekali. Iya di tengah. Di situ ditemani sama kucing 2. Kalau kucing saya tuh 2 udah libat-libat kayak nggak nyaman itu kan berarti ada makhluk lainnya itu lah. Di tengah Karamba itu ada kucing. Ya, ada kucingnya kan itu kan saya pelihara kucing. Oh. Itu untuk mencari tikus-tikus itu biasanya tikus makan untuk buat ikan itu. Nah, itu biasanya kucingnya ngeong sama panik. Mesti ada sesuatu. Kok tikus bisa masuk ke situ padahal di tengah waduk? Nah, itu biasanya tikus itu nggak tahu tuh di tikus di sana tuh namanya gimana aja juga kok bisa ada itu kadang ya. Iya. Padahal di tengah waduk ya? Itu di tengah waduk itu makanya ada kucing ya. Kucingnya itu sebenarnya buat teman aja tapi juga buat istilahnya kalau orang alarm ya. Alarm untuk mengetahui sosok makhluk lainnya, mungkin makhluk astral lah. Iya. Setiap kucing itu bingung atau ngeong, pasti itu mesti keluar. Hantu air tadi ya? Hantu air itu, sosoknya mesti berubah-ubah ya? Berubah-ubah. Ya ada yang agak kecil banget juga ada itu. Apa yang lebih gede, yang gede itu munculnya mesti di pinggir. Di pinggir. Di pinggir. Kalau di tengah itu biasanya yang usil-usil itu jangan cuma ganggu gitu aja. Itu awalnya juga takut kan, sendiri, nggak ada orang sama sekali.
Tapi biasanya Mas Joko itu yang di tengah Karamba itu sama karyawannya ya? Sama Pak Mas karyawan Joko saya. sendiri? Karyawan saya biasanya berdua. Ya kebetulan karyawan saya juga mudik, bisa nggak bisa saya harus menunggu sendirian. Jadwal kasih makan juga ya? Dengan Jawa ngasih makan juga sama nunggu, selain nunggu keamanan di situlah. Kan kalau keamanan biasanya pada banyak yang pulang kalau Iya. Lebaran biasanya kayak gitu. Jadi setelah dampak dari Mas Joko sering ya dihantu itu? Sering itu, sering. Cuman ya kalau merasa terganggu pasti dia keluar. Kalau kita juga udah nuwun juga baik-baik, dia juga bersanding dengan kita tapi nggak ganggu lah. Terus temennya tadi karyawannya Mas Joko atau Temennya itu yang tetangga dua tadi Karamba ya? yang Itu dipindah sama penduduk setempat itu, penduduk setempat kebetulan nemeni itu loh, dia kan masih muda nemenin lah. Dia ngobrol-ngobrol biasa, nemeni, akhirnya ketiduran, kok bisa dipindah lah itu. Ternyata habis itu saya ngobrol dengan sesepuh itu, ternyata juga ada kayak gitu. Sering, malah sering, mungkin banyak yang nggak mau cerita mungkin ya Mas. Mungkin ya dari penduduk situ sering diganggu, kan sering kebanyakan saya tidur di luar. di luar Karamba? Di luar rumah, gubuk itu? di luar gubuk, di luar rumah jarang, ke rumah malah jarang itu. Kebanyakan tidur ya di gubuk Karamba atau di pinggir Karamba itu ada gubuk, kayak warung makan ada gubuknya, biasanya buat tidur. Buat sama jaga ngawasin Sama jaga Karamba itu. Biasanya Tapi kayak memang gitu. kejadian-kejadian aneh di sekitaran Waduk Kedungombo Iya, sering terjadi sering ya? terjadi itu. Hantu air di situ Hantu memang air. sedikit. Nah kita bisa menganggapnya hantu air karena ya hidupnya di air itu. Iya. Di bawah itu ada kehidupan ternyata. Kita jangan, maksudnya di situ kita harus sopan santun lah, kan Joko unggah-ungguh. Iya. Orang Jawa ngatain itu. Oke guys, teman-teman semuanya, pada kesimpulannya Mas Joko seorang pelaku usaha Karamba di Waduk Kedungombo yang ternyata di sana banyak pengalaman-pengalaman misteri yang dialami Mas Joko di saat karyawannya itu mudik. Kemudian Mas Joko berusaha sendiri untuk menjaga Karambanya. Ternyata pada hari pertama Mas Joko berada di tengah Karamba itu, saat itulah pas hari naas malam Jumat Kliwon, Mas Joko diganggu oleh hantu air dan hantu-hantu atau makhluk-makhluk halus yang ada di situ. Dan ternyata di bawah air itu dulunya adalah daratan perkampungan dan banyak sekali makam-makam kuno yang saat ini berada di bawah air waduk tersebut. Oke Mas Joko, untuk pantangan Mas Joko, pantangannya di daerah situ menurut sesepuh di kampung daerah situ, kearifan lokalnya seperti apa ya Mas Oh Joko? iya, ada tuh pantangan itu Kang Aryo. Pantangannya itu harinya apa itu Pak? Tapi setiap hari pantangan itu penduduk setempat pasti ngomong sama orang pendatang, katakanlah pendatang pemancing atau wisatawan. Iya. Itu biasanya kalau ada hari-hari naas, hari-hari yang disakralkan, itu pasti dibilangin, Mas, ojo mancing neng kono, Mas, ojo adus. Ada kejadian fakta itu, Bang. Waktu hari apa itu saya juga kurang ingat itu. Pas hari yang disakralkan itu dia mandi, Berenang gitu? berenang, akhirnya juga meninggal. Karena juga diingatkan oleh warga setempat, dia nggak mau dengerin, menggubris, dia berenang juga dalam keadaan kurang sopan. Mungkin bicaranya dia kotor, bicaranya dia mungkin kayak orang-orangan lah. Dibilangin orang penduduk kampung setempat, dia kayak nggak percaya istilahnya. Akhirnya ya kejadian meninggal. Pernah itu kebetulan juga di pinggir Karamba itu kan meninggalnya. Makanya kita harus percayalah, setiap tempat itu mesti ada penghuninya. Terus kita harus sopan. Larangan-larangan di situ juga kita harus taati. Karena di mana ada tempat pasti ada aturan dan larangan-larangannya.
gitu. Terus kejadian fenomena yang sempat menghebohkan publik itu di situ Ada kejadian terjadi untuk ya? sampai meninggal banyak banyak korban juga banyak. Mungkin dari publik mungkin udah tahu lah di Kedongompo, Iya. mungkin berita udah viral kemana-mana. Makanya saya cuma di sini saya juga berpesan, misalnya bermain di waduk atau dimanapun lah tempat, kita juga harus sopan santun. Iya. Misalnya diingatkan warga setempat, kita juga harus taat, karena di mana tempat pasti ada penghuninya gitu. Dan Mas Joko ini tergolong yang pemberani ya, tidak tahu wilayah daerah situ, bisa punya karamba di situ. Sejarahnya dulu memang ada kenalan di situ atau Ya dulu dari kenalan dari saudara mungkin Mas. Dari saudara awalnya juga hobi saya juga mancing Mas, mungkin dari mancing kenalan mungkin terus dapat tempat untuk membuat bikin karamba. Awalnya cuma 2, 4 sama alhamdulillah sekarang saya bikin 14 14 karamba? 14 karamba. Pengusaha besar ya Mas Joko ya. Alhamdulillah. Oke, pesan-pesan Mas Joko untuk teman-teman Jos Bloko Misteri Channel yang ada di manapun berada di seluruh jagat raya ini. Ya Pesannya apa, pesannya Mas Joko? ini Mas dari channelnya Jos Gandos Bloko. Jos Bloko Misteri. Oh iya, Jos Bloko Misteri. Ini pesannya untuk saya. Dimanapun Anda akan pergi atau kemanapun tempat, itu pasti ada penghuninya, makhluk lain selain kita. Kan Allah menciptakan, mungkin ada manusia, ada makhluk lainnya. Kita tetap harus taat, harus sopan. Karena tetap di situ mesti ada aturan-aturan mainnya, aturan-aturan larangan yang harus dijaga. Kita harus mentaatinya. Gitu Mas, pesan saya dari saya mungkin. Terima kasih Mas Joko sudah hadir di studio Jos Bloko Sama-sama. Misteri, sudah mau menceritakan pengalaman mistisnya, pengalaman misterinya di Jos Bloko Misteri untuk teman-teman semuanya yang sudah support, sudah selalu menonton dan mendengarkan cerita-cerita misteri di channel ini. Semoga senantiasa kalian berada dimanapun selalu dalam keadaan sehat dan selamat serta dilancarkan rezekinya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan video-video cerita misteri selanjutnya.